Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, falhamdulillah wa amin. Kembali kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat kehidupan. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan juga nikmat hidayah sehingga kita bisa salat subuh berjamaah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Salah satu majelis yang Nabi SAW sifatkan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Pada pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari bab pernikahan, bab nikah. Kita masuk ke bagian 8, hukum menikahi wanita ahli kitab. Islam telah menghalalkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5, Al-yawma uhilla lakum tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Makanan sembelihan orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian. Nah, ini dalil yang pertama adalah dalil bahwa sembelihan ahli kitab itu halal. Wa ta'amukum hillul lahum, begitu pula makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan, muhsanat, di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang yang beri Alkitab sebelum kalian. Dihalalkan wanita yang menjaga kehormatan di antara mukminin, mukminah, juga wanita yang menjaga kehormatan, bukan bagyun, bukan seorang wanita nakal, bukan seorang wanita pezina, dari kalangan ahli kitab. Dari kalangan ahli kitab. Apabila kalian membayar mahar, mas kawin mereka untuk menikahinya. Sehingga para ulama telah berijma, telah sepakat akan diperbolehkannya menikahi wanita ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab yang boleh dinikahi adalah kaum wanita dari kalangan ahli Taurat dan ahli Injil. Berdasarkan firman Allah, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Kami turunkan Al-Quran itu agar kalian tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini ulama telah berijma akan diperbolehkannya seseorang laki-laki menikahi wanita ahli kitab dari kalangan wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan dirinya, bukan seorang wanita nakal ataupun pezina. Dan telah kita sebutkan bahwa ulama-ulama mengatakan tentunya ini sebagai bentuk keleluasaan bagi kaum muslimin, ya, bukan sebagai bentuk penghormatan buat mereka, bukan, tapi keleluasaan. Terutama bila kondisinya memang membutuhkan demikian. Memang membutuhkan demikian. Sebagaimana kita katakan,
bahwa para ulama mengatakan kalau masih di antara kaum muslimin banyak muslimahnya, mukminahnya, tentu ini ketika dia memilih ahli kitab, dia harus pikirkan bagaimana nanti pendidikan anaknya. Bisa jadi nanti anaknya mengikuti agama ibunya. Nah, tapi ketika kondisi yang mungkin bisa jadi dia membutuhkan, di kondisi saat kaum mukminah tidak ada, muslimah tidak ada, dan dia harus menikah, pilihannya antara menikah atau berzina atau jatuh ke dalam perzinahan, maka ini termasuk fasilitas yang diberikan bagi seorang mukmin, ya, dibandingkan dia jatuh ke dalam perzinahan. Ya, sebagaimana kami sebutkan, bisa jadi dia ada tugas ke negeri-negeri orang kafir yang dia harus tinggal di sana dalam sejumlah waktu lama. Ya, kemudian ya dia dia membutuhkan untuk, ya, mohon maaf, misalnya kebutuhan dari biologis, ya maka dia menikah dengan ahli kitab. Namun yang tidak diperbolehkan kita sebutkan kalau wanitanya muslimah, laki-lakinya ahli kitab. Wanita muslimah, laki-lakinya ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani, itu hukumnya haram, tidak boleh. Namun kalau wanitanya yang ahli kitab, boleh. Ya. Adapun selain itu, menikah dengan selain ahli kitab, ya, misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, walaupun dia orangnya baik kok, suka nyumbang, suka ini, ya, orangnya baik, tapi diharamkan. Kita masuk ke bab kedua, mahar, hak-hak pernikahan dan kewajibannya serta walimatul urs, pesta pernikahan. Mahar disebutnya dalam antara lain bahasa fikih as-sadaqah. Dari kata sidq, artinya jujur. Dari kata sidq sama seperti sadaqah. Diambil juga dari kata sidq, artinya dari kejujuran. Maksudnya kita ketahui sadaq adalah harta yang wajib ditunaikan suami kepada istri disebabkan akad nikah. Ia dinamakan sadaq dari kata jujur tadi sebagai bukti atas kejujuran, kebenaran dari keinginan pemberinya dalam menikah, menunjukkan kebenaran. Ya. Sadaq juga disebut mahar, nihlah, pemberian yang penuh dengan kerelaan. Jadi nihlah, pemberian yang penuh kerelaan, juga disebut ukr atau mas kawin. Disebutkan ini sebagai bukti atas kejujuran. Kenapa? Karena tentunya seseorang ketika mengumpulkan mahar, ya, antara lain dia harus mengorbankan, dia harus mengumpulkan uang, misalnya kalau memang yang diberikan adalah harta, ya, mengumpulkan harta, dan itu dia harus memberikannya sukarela. Tentunya ini menunjukkan butuh kejujuran. Kalau memang serius, ya, berarti dia mau melakukan itu. Dasar pensyariatan sodak adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' kesepakatan ulama. Wajib bagi suami memberikan mahar dengan terjadinya akad nikah secara sempurna, serta tidak boleh menggugurkan mahar. Hal ini ditujukan dalam firman Allah, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, nihlah, dengan kerelaan. Allah juga berfirman, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Maka istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 236, La junaha alaikum in talaqatumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada kewajiban memberikan mahar jika kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka. Kalau diceraikan sebelum bercampur, maka tidak ada kewajiban membayar mahar. Atau sebelum kalian menentukan maharnya bagi mereka.
Ini kalau memang belum bercampur, ya, belum melakukan hubungan suami istri. Kemudian mahar ini ya nanti disebutkan batas ketentuan mahar juga disebutkan dalam hadis, ya. Ketika dia berkata, Sahal bin Sa'ad, salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, atat imra'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni wahabtu nafsi lillahi wa lirasulih. Sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya wanita ini berniat untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Artinya kalau mau dinikahi, saya siap dinikahi oleh Anda ya Rasulullah. Maksudnya begitu. Lalu Nabi SAW bersabda, li fin nisa'i min hajatin. Saya saat ini tidak memerlukan nisa, perempuan. Maksudnya beliau sudah ada istri-istri beliau. Ya. Kemudian seorang laki-laki berkata, zawijniha ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Fa'atiha thawban, beri dia pakaian sebagai mahar. Ya. Ini orang sahabat ini miskin, sehingga Nabi SAW menyuruh beri dia apa saja, minimal pakaian, ya. Dan juga dikatakan ada seorang laki-laki sahabat yang dia menikah dengan wanita. Nabi SAW bersabda, ma asdaqtaha, mahar apa yang kamu berikan? Waznan nawatin min dhahab, sebesar emas sebesar 1 nawat, 5 dirham. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barakallahu lak aulim walau bisyatin. Semoga Allah memberkahimu, adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Maksudnya menyembelih seekor kambing. Dan kaum muslimin telah ijma atas disyariatkannya mahar dalam pernikahan. Telah sepakat. Batas ketentuan mahar. Tidak ada ketentuan minimal dan maksimal bagi mahar. Sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar. Sesuatu yang menjadi sah menjadi harga. Contohnya apa ya? Barang, Pak. Barang apapun kan bisa menjadi harga, bisa dijual. Kalau upah maksudnya apa? Jasa dan manfaat. Jadi kalau orang misalnya melakukan sesuatu, dia maharnya tidak memberikan barang, tapi dia memberikan sesuatu hal yang kalau dilakukan kepada orang lain dia bisa mengambil upah. Ya, contohnya apa? Mengajarkan Quran, memberikan suatu keterampilan khusus, atau bahkan maharnya ya engkau mendapatkan manfaat, misalnya dia engkau tentunya bebas tinggal di rumah ini, misalnya selama kita menikah engkau tentunya bebas ya menikah rumah yang dia miliki ya. Ini umumnya memang dalam pernikahan begitu, tapi bisa juga disebutkan secara khusus kata para ulama. Atau tadi misalnya memberikan berupa misalnya dia mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan sejumlah sejumlah keahlian, misalnya mengajarkan sejumlah keahlian. Ini berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Dan dihalalkan bagi kalian yang sedemikian, yang selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian. Mencari istri dengan harta kalian, maksudnya mencari, ayat ini menyebutkan harta secara mutlak tanpa menentukan batas jumlah tertentu. Ya. Nah ini berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, di mana Nabi SAW bersabda tentang wanita yang menghibahkan dirinya. Ya, yang ini yang barusan. Yang ada seorang laki-laki kepada Nabi SAW, seorang wanita datang kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, aku menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya.
Tapi Nabi SAW ya tidak ingin menikah dengan wanita ini. Lalu kemudian ada seorang laki-laki, zawijniha, nikahkanlah aku dengannya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, atiha thauban, beri dia pakaian. Kemudian dalam hadisnya Sa'ad itu sebelumnya dikatakan atiha walau khataman min hadid, beri dia mahar walaupun hanya cincin dari besi, walaupun cincin dari besi. Tapi dia nggak punya karena miskin Sa'al. Lalu berilah dia pakaian. Maka Sahal dikatakan dia memberikan izarnya, sarungnya, sesuatu yang dipakai di bawah, ya, sarungnya, izarnya. Tapi kata Nabi SAW, kalau engkau berikan, engkau tidak punya apa-apa. Kalau dia saking miskinnya, itu izar satu-satunya. Ya kalau diberikan nanti nggak pakai apa-apa, gitu sih. Sahalnya ini, nggak pakai apa-apa. Akhirnya kata dia, aku akan mengajarkan dia sejumlah, aku menghafal sejumlah surat dalam Al-Quran, aku akan mengajarkan dia jumlah surat tersebut. Maka Nabi SAW menyetujui. Nah itu artinya diperbolehkannya memberikan tadi seperti seolah mengajarkan sesuatu ya yang andaikan orang lain ke orang lain dia bisa diberikan upah mukafaah atas apa yang dia lakukan. Ya. Jasa atau tadi ya mengajarkan ayat Al-Qur'an. Juga boleh banyak. Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 20. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, ya, wa ataitumuhunna ihdahunna qintara, dan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka qintara. Qintara ini artinya maknanya harta yang banyak, maka jangan mengambil kembali dari barang mereka sedikit pun. Makanya kalau sudah dimaharkan, sudah diberikan kepada istrinya walaupun dia kemudian mau bercerai sedangkan dia sudah berhubungan dengan istrinya, maka tidak boleh diminta kembali. Tapi di sini disebutkan ada bahasa kintoro. Kintoro artinya harta yang banyak. Makanya pernah zamannya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau pernah memperingatkan kepada para wanita, pada orang tua agar tidak meminta mahar terlalu besar, terlalu banyak-banyak. Namun bahasanya rupanya seolah-olah beliau mengharamkan. Maka ada seorang wanita, dia protes kepada Umar, kenapa engkau melarang yang Allah sudah perbolehkan? Lalu mengutip ayat ini, wa ataitum ihdahunna qintara, sedangkan kalian telah memberikan qintara, harta yang banyak. Artinya ayat ini menunjukkan boleh saja kalau memang mau diberikan hartanya banyak, ya tidak ada larangan, maksudnya begitu kata wanita ini. Maka di situ kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari yang dijamin masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga, ketawaduan dan juga kehati-hatian beliau kemudian menganggap semua orang pintar, hanya Umar yang bodoh. Maksudnya dia kemudian menyadari kesalahan dia, bukan artinya dia menyalahkan wanita ini, ya. Menyalahkan wanita ini, apakah kamu menganggap saya bodoh padahal saya pemimpin, ceritanya kan gitu. Tapi maksudnya Umar, saya bodoh, memang saya lupa ada ayat ini, qintara, memberikan harta yang banyak. Artinya boleh saja kalau mau memberi, banyak boleh saja, gitu kan. Walaupun nanti disebutkan ya dianjurkan untuk tidak demikian karena mempersulit masalahnya, nanti seringkali mempersulit. Tapi bagi mereka yang punya keleluasaan, apalagi dia ingin meminang misalnya kembang desa yang selama ini dia impi-impikan, ya, maka kemudian dia ya udahlah, pingin apa, sawah, kalau di zaman ke kampung dulu sawah, kebo, atau apalagi ya, tanah, ya.
Dan ini beberapa tradisi ini walaupun terkadang arahnya agak berlebihan juga ya. Jadi akhirnya gengsi-gengsian. Kalau tentunya kalau gengsi-gengsian tidak baik juga ya. Sebagaimana di beberapa tradisi di masyarakat kita ada ya. Saya ingat ada saudara jauh orang sini, orang Sunda ya, dapat nikah, terus mungkin calon suaminya itu kuliah di Bandung, orang Maros ya, sebelahnya Makassar. Ternyata kita kan di sini nggak kenal istilahnya yang terlalu tinggi, kalau di sana ada uang panai ya, sebenarnya agak mirip seperti itu. Kemudian ditanya sama keluarga sana, mau apa? Ya, mau apa? Terus ditawarin apa? Tawarin sawah, kendaraan ini. Ya disebutin aja orang ditawarin kan. Ya udah boleh sawah. Sawah, kendaraan dikasih. Dikasih sawah, dikasih ini, dikasih itu ya. Jadi harta dikasih banyak gitu kan. Nah ini tentunya untuk menunjukkan bahwa dia, sang suami memang siap menikah dengannya dan membawanya keluar pulau kembali ke sana ya dari sini. Nah ini kalau bicara boleh. Hikmah disyariatkannya mahar membuktikan keseriusan suami untuk memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik dan mulia, membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ya, juga terkandung pemulihan dan penghormatan terhadap wanita dan membuatnya bisa teguh mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan rumah tangga dengan pakaian ataupun biaya yang ada di tangannya. Ya, jadi dia tentunya dia akan nanti berpisah dengan keluarganya, dibawa ya. Ketika diberikan mahar ini antara lain dia tentunya menjadi peneguhan bagi diri dia. Hikmah kewajiban mahar atas suami. Juga hikmah bagi suami mendorongnya untuk berusaha menjaga kehormatan wanita agar tidak dihina kemuliaannya dalam proses mengumpulkan harta yang akan diajukan kepada suami sebagai mahar. Ya. Dan ini sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menetapkan bahwa suamilah yang memikul kewajiban dan memberi nafkah, bukan istri. Jadi ini semacam simulasi juga ketika memberikan mahar ini, ya, bahwa suamilah yang memikul kewajiban memberi nafkah, bukan istri. Apapun keadaannya, aduh kok kita sulit, kurang biayanya nih ya buat anak-anak dan itu. Suami sebenarnya hukum asalnya tidak boleh memaksa istrinya bekerja. Kamu bekerja lagi begini supaya cukup. Tapi harusnya apa? Ya kalau memang kurang, kita laki-laki yang berusaha. Kalau memang misalnya betul-betul kurang, atau terkadang kan kurang ini relatif. Ada yang memang kurang betulan, ada yang memang mungkin karena gaya hidup, ya. Karena seseorang laki-laki, ya, dia merasa kurangnya ya karena gaya hidup, bukan karena memang kebutuhan sebenarnya. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang senantiasa hidup mewah, sedangkan kehidupan dia pas-pasan, maka tentunya akan selalu merasa kurang. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kalian kepada orang yang berada di bawah kalian. Dalam apa? Urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian lihat orang yang di atas kalian dalam urusan dunia. Fa innahu ajdaru ala tajdaru ni'matullahi alaikum, karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kadang itu bisa terjadi dengan kita terlalu ya melihat ke atas nih, melihat status sosialnya, hartanya, ya, kepemilikannya, bisa dengan apa? Dengan kita bergaul, dan sekarang ada sarana yang juga memudahkan dengan kita
melihat ya di media sosial, wah ini ada orang-orang yang memang hobi pamer, ya. Dan manusia umumnya hobi pamer, makanya sifat alaminya memang pamer, ya. Makanya kita lihat ya media sosial memang tempat pamer, jadi ada sarananya seseorang, ya. Terkadang pamernya ini diselipi dengan seolah-olah baik, ya, pamer syariah gitu kan. Jadi misalnya, alhamdulillah akhirnya kebeli juga rumah impian 20 miliar ini gitu kan. Difotoin, terus peralatannya, aduh alhamdulillah ini beruntung banget, aduh apa dapat diskon besar, ini beli mobil yang harusnya padahal ini harganya 5 miliar tapi alhamdulillah diskon 4,5 miliar gitu kan. Ditulisnya alhamdulillah, bersyukur Allah. Tapi semua ya alhamdulillah ini rumah saya semuanya. Dan itu banyak kejadian seperti itu ya, seolah-olah ingin mengatakan ya memang dalam satu sisi bersyukur tapi sisi lain ada niat yang lain, ya. Dia ada niat yang lain. Ini kan akhirnya membuat orang-orang yang melihatnya muncul al-hiqd, rasa iri, yang sebenarnya nanti akan membahayakan dia juga. Karena rasa iri ini bisa antara lain bisa menimbulkan kedengkian, hasad, yang bisa mencelakakan dia baik dengan apa yang dilakukan atau tidak sadar dilakukan. Contohnya apa? Ain. Seseorang melihat orang lain kenikmatan yang Allah berikan, lalu dia hasad, matanya hasad. Ya, matanya hasad, bukan dia mata hasad, ya. Akhirnya orang ini bisa terkena penyakit karena mata hasad tersebut, ya. Kita kembali lagi ke poinnya, pemilikan mahar. Mahar adalah milik istri semata seorang diri. Tidak ada seorang dari walinya berhak atasnya, sekalipun mereka memiliki hak untuk menerimanya. Hanya saja mereka menerimanya sebagai wakil untuk kepenghormatan dan kepemilikannya. Ya. Disebutkan fa in tibtum lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin dengan rela hati, maka ambillah pemberian tersebut hadian mari'a, yang baik, yang sedap dan baik akibatnya, ya. Dan disebutkan mahar milik istri, bukan milik walinya. Mohon maaf. Ini nikahnya masih muda kok, masih belasan tahun. Dipegang dulu sama saya ya sebagai ayahnya, dipegang nggak apa-apa, tapi miliknya tetap miliknya. Jangan kemudian dipegang terus sama bapaknya digadaikan, ya, tanpa seizin, kecuali memang si anaknya, bapak dia bilang mungkin bapak lagi butuh biaya, terus anaknya yang perempuan, istrinya anaknya tersebut berkata, ya sudah pak, kalau bapak memang butuh, gadaikan saja mas kawin yang saya yang dititipkan di bapak, itu boleh saja. Tapi ya tadi harta tersebut milik istri, bukan bukan milik wali ataupun bukan milik bersama, bukan milik bersama. Ya. Sebagaimana kami sebutkan bahwa orang jahiliyah dahulu, kalau mereka ayahnya meninggal, di antara yang diwariskan adalah istri-istrinya. Di antara yang diwariskan adalah istri-istrinya, selain ibunya tentunya. Lalu kalau istri tersebut, istri dari ayahnya ini, mau menikah dengan orang lain, maka maharnya adalah buat dia, bukan buat istri, atau bukan buat wanitanya atau mantan ibunya tersebut, karena kemudian akan jadi milik dia. Bukan ibu tirinya tersebut yang berhak memilikinya, tapi bagi dia. Nah, itu adalah yang dilakukan zaman jahiliyah.
Kemudian penyebutan mahar saat akad nikah disunahkan dan menyebutkan dan menentukan mahar pada saat akad nikah. Ya, saya menikahi ini dengan mahar. Jadi kita alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan ya disebutkan juga maharnya. Walaupun ini sejumlah ulama mengatakan sunnah bukan wajib. Kalau ada masalah tertentu tidak disebutkan, maka ya tidak mengapa. Namun disunahkan karena Nabi SAW selalu menyebutkan mahar pada setiap akad pernikahan beliau. Beliau ketika menikah dengan istri-istri beliau sebutkan mahar ya. Seperti beliau menikah dengan Sofiyah bintu Huyai ya, bin Akhtab, istri beliau SAW yang berasal dari kalangan Yahudi ya, dari kalangan Yahudi. Anaknya salah seorang pembesar Yahudi di Khaybar ya, yang ketika itu beliau dan para kaum muslimin mereka menguasai Khaybar yang asalnya benteng pertahanan kampungnya orang Yahudi ya. Dan orang Yahudi dari dulu memang sudah kaya ya, mereka bisnis dan juga bisnisnya mereka itu biasa menghalalkan segala cara. Nah, ketika dikuasai Khaybar, maka tentunya para orang yang waktu itu tertawan itu otomatis menjadi budak. Ketika itu salah seorang sahabat yang dikenal tampan namanya Dihya Al-Kalbi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku akan mengambil salah satu tawanan ini sebagai milikku. Ternyata yang diambil adalah Sofiyah tadi namanya, anaknya dari pembesarnya Khaybar, pemimpinnya Khaybar saat itu, Huyai. Maka ternyata para sahabat melaporkan, kenapa? Karena Sofiyah ini ya adalah seorang wanita selain anaknya pembesarnya, orang nomor satunya di Khaybar tersebut, dan juga dia sangat cantik. Yang disebutkan para sahabat belum melihat kecantikan seperti ini, jenis seperti ini, karena ini ya beda ya dari orang Yahudi dia. Ya, disebutkan antara rambutnya, Allahu a'lam, rambutnya pirang, ya, rambutnya pirang. Ya, mereka melaporkan bahwa itu pantasnya buat Nabi SAW, pantasnya buat Nabi SAW. Ya. Makanya juga ada yang mengatakan Sofiyah itu asal katanya dari Sofi. Sofi itu sesuatu yang terpilih. Kalau misalnya dalam harta rampasan perang sesuatu yang terpilih disebutnya Sofi. Ya. Dilaporkan Nabi SAW, akhirnya Dihyah tidak jadi mengambil sebagai milik beliau, lalu kemudian diberikan kepada Nabi SAW, tapi Nabi SAW kemudian menikahinya dengan mahar, dibebaskan sebagai budak. Karena tawanan itu otomatis jadi budak. Tawanan otomatis jadi budak ya, tawanan perang saat itu ya otomatis menjadi budak. Ya. Makanya disebutkan para ulama perbudakan itu akan terus ada sampai akhir zaman. Karena ketika terjadi peperangan kita dengan orang kafir, mereka yang tertawan itu nanti ketika dibagikan akan menjadi budak. Nah di situ Nabi SAW kemudian menyebutkan maharnya, antara lain pembebasan Sofiyah sebagai budak. Lalu beliau nikahkan, ya, menikahinya. Juga di antara sunnah, kenapa harus disebutkan? Kenapa disunahkan disebutkan? Untuk menghindari perselisihan dan pertikaian di antara kedua mempelai. Maksudnya apa? Saya nikahkan, misalnya Anda dengan anak saya dengan mas kawin, di kita paling umum seperangkat alat sholat di kita ya, yang dibeli di bursa sajadah. Seperangkat alat sholat, berapa harganya? Dan misalnya sesuatu yang berharga, tapi nggak disebutkan misalnya.
Nah, khawatir apa? Nanti sebenarnya dia nggak mau nyebutin, dia janji ke istrinya, sesuatu yang berharga ini maksudnya saya akan beri kamu nanti 20 gram emas. Tapi saya takut sombong, makanya saya nggak mau nyebut, misalnya. Ya. Tapi karena yang tahu cuma istrinya aja, ya, calon istrinya tersebut, ya, karena waktu disebutkan sesuatu yang berharga, nanti ketika istrinya suatu saat nagih, ya, nggak ada saksi, orang nggak tahu. Dia nuntut mana? Oh, nggak ada yang emang nggak saudaranya, orang tuanya mungkin kita nggak dengar dia bilang apa, cuma bilang sesuatu yang berharga. Ngasihnya anggaplah cuma 1 gram, soalnya emas lagi naik sekarang lebar, gitu kan. Sayang katanya. Suaminya apalagi bakhil misalnya. Suami yang bakhil, akhirnya bisa jadi dia tidak diberikan. Nanti kemudian suaminya mengelak. Mana janjimu, kata istrinya. Emang saya dulu bilang berapa? 20, kata siapa? Saya bilangnya cuma 2. Kamu puluhnya itu salah dengar. Cuma 2 gram gitu kan. Nah, ini kan bisa jadi akhirnya perselisihan. Oleh karena itu disunahkan disebutkan ketika akan nikah, jelas gitu kan. Jelas ya. Walaupun juga terkadang ada orang yang naudzubillah memang riya, ya. Artinya membesar-besarkan mahar untuk apa? Supaya ketika disebut kelihatan, ya. Mahar dengan mas kawin, ya, 2 kilogram emas, sawah 5 hektar, ya. Terus kemudian apa namanya, rumah, mobil, ya, 2, mobil apa Alphard 2, ya. Kata ibu-ibu, mana orangnya buat mantu saya. Mana orangnya, kalau ada yang kayak gitu saya buat mantu saya itu. Itu terkadang juga ada sisi pamer di sana, ya. Nah, ini tentunya balik lagi ke niat seseorang, tapi tetap disunahkan disebutkan. Syarat mahar, apa yang bisa menjadi mahar, apa yang tidak bisa menjadi. Hendaklah mahar tersebut adalah harta yang bernilai, mubah, boleh dimiliki, diperjualbelikan dan dimanfaatkan, sehingga mahar tidak sah dengan khomer, ya, dengan babi, ya, dengan babi, kayak di mana, di Papua, ya, di Papua segala yang berharga dengan babi, sampai-sampai ada yang waktu itu pernah ada mualaf, ya, baru masuk Islam, lagi Idul Kurban, dia datang ke ustadznya, ya, nggak siapa, ini dikorbankan apa, babi. Karena dia bilang ini yang paling berharga buat dia gitu kan. Tentunya tidak sah. Atau harta curian yang mereka berdua ketahui. Harta curian yang berdua ketahui. Saya tahu ini suami saya ini nggak ngambil emas, ini nyuri. Ya. Atau apa? Saya tahu dia mau korupsi, dan gajinya mau cuma berapa. Ya. Kalau dia tahu betul bahwa harta tersebut betul-betul dari harta yang tidak halal, maka ya jangan, hendaklah si perempuannya menolak, ya. Kan banyak Pak, ya, ada, bukan banyak ya, saya sering baca beberapa berita, ada pencuri atau perampok pelaku kejahatan ditangkap setelah akad nikah. Setelah akad nikah, ya. Ternyata ya dia selama ini pencuri misalnya, ya. Hendaklah mahar tersebut bebas dari gharar, penipuan. Yaitu dengan sesuatu yang diketahui. Misalnya, gharar di sini apa namanya juga termasuk untung-untungan, ya, gharar, nggak jelas gitu. Nah, termasuk yang gharar kata penulis di sini, rumah tanpa ditentukan tipenya. Dengan mas kawin rumah yang gimana? Rumah nih, ya, rumah
rumah di Jalan Pamanukan, rumah Jalan Kalijati, ya, atau rumah burung misalnya kan nggak jelas gitu kan. Ternyata di belakangnya rumah burung maksudnya gitu, rumah burung Jalan Kalijati gitu kan. Jadi harus jelas rumah mana, tipenya misalnya, ya. Karena ini goror, jadi mungkin istrinya berharap, oh alhamdulillah dikasih rumah, kata keluarganya, alhamdulillah dikasih rumah, ya. Ternyata rumahnya cuma satu kamar saja misalnya gitu kan, ya tadi rumah burung misalnya. Tentunya ini kan jadi dia ada unsur goror di sana. Atau hewan ternak yang lepas, dia punya hewan ternak, ataupun punya kendaraan yang sampai sekarang masih dicuri misalnya. Dia bisa pengusaha rental. Saya punya 5 mobil, 5 mobil saya berikan. Tapi sampai sekarang masih dicari sama polisi. Diambil kabur semua, yang 3. Nah ini kan goror, bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Ya. Ataupun buah pada pohon yang tidak ditentukan kadarnya. Nah, pokoknya sesuatu yang tidak jelas, Pak ya. Seperti tadi emas misalnya. Dengan mas kawin, emas 24 karat murni antam. Berapa gitu, berapa gram? Gak disebutkan, ya. Sehingga ada goror, istrinya udah berharap banyak, alhamdulillah emas lagi gede banget, apalagi calon suami saya ini orang tuanya punya toko emas, jadi kebayangnya, wah ini kayak saya jadi sultanah katanya kan, akan dikasih ini, taunya dikasih yang sekarang lagi musim yang keping-keping itu Pak, 0,05 gram. Ini maksudnya. Maksud saya ini emas, ya memang emas 24 karat katanya. Nah, kan itu goror ya, dia sudah berharap tinggi, ternyata yang dikasih sama calon suami yang bakhil, ya cuma seperti itu. Ya. Berdasarkan hal ini, maka sah mahar dengan sesuatu yang sah menjadi harta atau upah, berupa barang atau hutang atau jasa yang diketahui. Nah misalnya ya, saya akan berikan kamu, tapi nanti saya lagi proses misalnya cair usaha saya mungkin bulan depan jadi hutang. Nah itu boleh ya. Sekarang saya belum ada, tapi disebutkan dengan ya mungkin nggak disebutkan langsung ya, disebutkan ya cuman misalnya uang sekian, tapi nanti bentuknya hutang, maka tidak mengapa. Atau jasa, misalnya suaminya ini memiliki keahlian tertentu. Dengan mahar pengajaran, misalnya pengajaran keahlian farmasi atau apa misalnya, itu boleh saja. Menyegerakan dan menunda mahar, boleh menyegerakan dan menunda mahar, seluruhnya atau sebagiannya. Sesuai dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masyarakat. Dengan syarat bila ditunda, hendaknya penundaannya tidak samar. Ya tadi sama seperti yang tadi kita sebut goror. Kalau misalnya ditunda karena memang saat ini dia tidak memiliki secara penuh harta untuk maharnya, maka hendaknya jelas. Ya, hendaknya jelas kira-kira dijanjikannya kapan? Ya setengah tahun dah, atau 3 bulan, atau sebulan. Jangan sedapatnya. Kalau sedapatnya kan nggak jelas kapan ini. Ya. Dan hendaknya durasinya tidak lama, karena itu menjadi akhirnya kalau terlalu lama bisa jadi, apalagi suami kan dia bisa memaksa ya, dominan, sehingga akhirnya lupa ya, atau pura-pura lupa ya, akhirnya nggak dikasih ya. Nah ini yang terjadi kezaliman, maka hendaklah tidak demikian. Sedikit lagi kita tambahkan hukum memahalkan mahar. Dianjurkan tidak memahal-mahalkan dalam mahar, ya. Kata Nabi SAW, "Inna min yumnil mar'ati tashil amriha wa qillata sadaqiha." Di antara keberkahan seorang wanita adalah kemudahan urusannya dan sedikit maharnya. Jadi keberkahan seorang wanita yang dinikahi
adalah kemudahan urusannya dan sedikit maharnya. Ya, ya terkadang orang tua itu menganggap anak saya udah sekolah S1, S2, S3. Itu kadang dinilai, ya. Maka tadi kami sebutkan beberapa kebudayaan itu jadi, wah ini menghina, anak saya sudah S3 dikasih segitu. Kemarin sepupunya yang S2 saja segini, ya. Nah, itu terjadi ya. Seperti itu ya sampai. Padahal justru ketika dimudahkan urusannya untuk menikah, sedikit mahalnya berkah itu, ya. Makanya ya istri saya dari Sulawesi ya, istri saya cerita. Terkadang wanita-wanita yang justru pendidikannya tinggi, S2, S3, kasihan akhirnya. Kenapa? Jadi terhambat buat menikah. Karena apa? Gengsi keluarganya. Keluarganya anaknya saya sudah S2, udah S3. Ada orang mau menikah, ditanya ke keluarga wanita, berapa ini yang mau dikasih? Yang mau diminta berapa? Segini. Waduh saya gak mampu, saya bisa segini. Wah sepupunya aja kemarin menikah. Lebih dari itu. Ya. Akhirnya mundur. Akhirnya wanita ini sampai usia 40 tahun gak mau nikah. Gara-gara apa? Keluarganya. Ya. Dia nganggap itu gengsi, tapi akhirnya jadi gak berkah. Kasihan ya, si wanitanya. Nabi SAW mengatakan, Umar bin Khattab, ala la tughalu fi sudaqin nisa. Ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan dalam mahar kaum wanita. Karena seandainya berlebihan itu kemuliaan di dunia dan ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling utama adalah Rasulullah yang melakukannya. Andaikan memberikan mahal-mahalan, kalau itu memang kemuliaan, Nabi SAW yang akan memberikannya. Tapi Nabi SAW memberikan mahar kepada, tidaklah Nabi SAW memberikan mahar kepada istri beliau ataupun seorang dari putri beliau yang lebih banyak dari 12 uqiyah. 12 uqiyah ini setara dengan, kalau kursnya ini disebutkan, kalau 40 dirham 20 uqiyah ini sekitar 41 juta. Tapi pada saat itu ya dirhamnya, atau sekitar 100 juta ya. Tapi kalau di kita 100 juta besar juga ya. Kenapa? Karena sebenarnya para sahabat ini kaya, Pak. Walaupun waktu itu tentunya kepemilikan harta itu tidak sekompleks seperti kita sekarang. Kita punya mobil, punya rumah, punya ini, itu. Tapi para sahabat itu standar kehidupannya tinggi sebenarnya pada zaman sahabat. Nabi SAW tadi kalau dihitung-hitung sekitar hampir 100 juta. Pernah memberikan 40-an sampai 100 juta. Dan itu tidak dianggap berlebihan oleh Umar. Ya, karena memang standar sahabat itu tinggi. Contohnya Utsman bin Affan, beliau punya 4 istri. Ketika meninggal, di antara warisannya, kan warisan wanita istri itu 1/8. 1/8 dibagi 4. Ketika dibagi 4 itu masih meninggalkan berapa miliar kalau dihitung zaman sekarang. Karena mereka berdagang. Aku bertanya kepada Aisyah tentang mahar Rasulullah, maka beliau menjawab 12 uqiyah. Ya, 12 uqiyah. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami, persilahkan. Mengapa? Apa, Pak? Kalau intinya, kalau dia menikahi seorang Nasrani dan dia tidak bisa berubah,
Ya semua nanti ada perhitungannya di sisi Allah. Ya, tapi kebolehan tapi pertimbangan tersebut tidak merubah kebolehan seorang laki-laki menikahi wanita Nasrani. Walaupun tadi kami sebutkan para ulama memberikan syarat, terutama kalau di negeri Muslim kayak Indonesia. Di sini kita bisa ya alhamdulillah kayak di Bandung lah, mayoritas kaum muslimin banyak. Kemudian juga alhamdulillah budaya kita di sini untuk mahar kan tidak terlalu mahal ya, kesepakatan dan umumnya tidak macam-macam lah. Sehingga ketika dia memilih Nasrani misalnya di sini, itu termasuk tindakan yang gegabah. Walaupun pertimbangan tadi tidak merubah hukumnya, tetap diperbolehkan. Kenapa? Karena ya menghindarkan diri dari perzinahan itu lebih utama dibanding jatuh dalam perzinahan. Ya kita sekarang kalau pandangan kita di sini, mungkin kita aneh, kenapa harus nyari orang perempuan Kristen misalnya, ya? Kenapa harus nyari si Magdalena gitu, dibandingkan yang lain. Tapi tapi Islam ini agama yang tentunya dia agama yang syamil, agama yang juga salih likuli zaman wa makan. Dia cocok setiap zaman dan tempat. Nanti kalau apalagi bapak-bapak yang saya kira bapak-bapak pasti banyak yang punya pengalaman bekerja di luar tempat ya di daerah. Misalnya di daerah yang di sana tidak ada muslimah. Harus tugas apa? Apalagi misalnya di daerah terpencil. Dan misalnya di sini tugas pekerjaan umum 5 bulan, 6 bulan. Apalagi sarana transportasinya tidak mudah misalnya. Ya, saya ingat dulu kakek saya dulu ada tugas misalnya. Bapak-bapak saya kira juga pernah ya ke Palu kemana. Itu berbulan-bulan nggak pulang-pulang kan. Ya. Nah, ketika dia antara itu sebagai kemudahan dibanding dia jatuh ke dalam perzinahan, dia lebih baik menikahi wanita ahli kitab. Seperti itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Salah satu hikmahnya. Apa gimana Pak? Tidak disebutkan. Itu kalau bicara boleh saja. Kalau hutang kalau memang dia mau membayarnya nanti. Itu di belakang saja, artinya dia tetap sebutkan, saya berikan mas kawin berupa 10 gram emas. Nah udah semua orang tahu kan, tapi nanti di belakang bilang bahwa saya belum ada 10 gram, saya cuma adanya 5. Di keluarganya ya bilang 5-nya nanti bulan depan 3 bulan. Nah, tetap aja disebutkan di depan 10 gram. Tapi masalah teknisnya baru diberikan 5 gram dulu, sisanya nanti itu baru disebutkan di belakang. Itu tadi jadi goror, jadi apa yang mau dikasih gitu kalau nggak disebutkan? Kan jadi goror, si istri juga harusnya keluarga istri harus punya mauqif, punya posisi, dia harus bilang. Anda bilang mau ngasih mahar, memberikan sesuatu yang berharga, tapi apa? Itu jadi goror buat kami, sebutkan apa, gitu kan? Jangan sesuatu yang umum. Sampai tadi kayak rumah saja kan nggak boleh. Saya berikan rumah seperti apa harus jelas gitu kan. Seperti itu Mbak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan Bu. Ya Allah. Gimana? Oh kesepakatan Bu. Pemberian. Oh nggak masalah. Misalnya uaknya pengen nambahin
Maharna naon cep? Iya we seperangkat alat sholat atau meni eta pisan gitu kan. Tambahin sama uaknya. Ya, tambahin kasih apa? Tambahin lah. Ulah seperangkat alat sholat teuing, tasbih tah. Apa? Enggak, tapi kalau misalnya kadang kan keluarga membantu nggak masalah, Bu. Ya tadi saya bilang, keluarganya misalnya uangnya ngerasa ini kurang nih, terus dia tambahin, bibinya nambahin. Intinya apa? Pokoknya nanti dikasihin ke si istrinya itu, gitu. Silakan, Bu. Ali kitab. Gereja. Ya makanya sebenarnya ini kan tadi kita bicara terutama para ulama memberikan syarat ya, tidak begitu saja artinya boleh menikahi ini. Ketika kayak di kita nih masih banyak kaum muslimah. Kenapa harus milih yang Nasrani kayak gini gitu kan? Tapi andaikan itu terjadi, ya berusaha untuk tidak di tempat seperti gereja, di catatan sipil aja. Catatan sipil. Dan kan Anda kita diundang, kan gak wajib datang, Bu. Kalau ibu gak datang, ya gak usah datang. Kalau ibu gak mau datang, jangan datang aja. Kan gak wajib. Hakul muslim ala muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka hadirilah. Ulama sepakat yang wajib dihadiri itu undangan walimahan. Undangan walimahan, tapi dengan syarat. Pertama apa? Syaratnya yang mengundang muslim. Kalau Nasrani atau Yahudi itu tidak wajib kita menghadirinya. Berikutnya apa lagi antara lain tidak ada kemungkaran di dalamnya, di dalam acara walimahnya. Kalau ada kemungkaran nggak usah hadir, nggak wajib hadir, ya nggak usah hadir saja. Gitu Bu. Kalau seandainya terjadi, kalau di gereja seperti itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang tanyakan? Ya. Oh pengumuman. Pengumumannya ada bubur gratis dari Pak Prabowo bukan? Oh bukan, saya kira MBG. Ya. Bukan bubur gratis. Baik demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.